November bulan pembapaan. Pembapaan tidak berbicara tentang gender, tetapi lebih ke peran dan fungsi kita di dalam keluarga, jemaat, sesama, dan generasi zaman sekarang. Pembapaan adalah pola efektif pemuritan yang sejati. Pembapaan adalah jawaban kebutuhan generasi. Mari setiap kita bisa melakukan hal ini, menjadi bapa-bapa rohani yang mewakili Tuhan di dunia ini, bekerja keras untuk membesarkan anaknya, memastikan mereka terlindungi, membimbing, mengajar, dan mendorong anak-anak tumbuh serupa dengan Kristus, memberi teladan hidup kekristenan yang sejati. Belum terlambat untuk memulai, mari kita lakukan sekarang. Nah Bapak Ibu, sekarang mari kita menyimak info kegiatan GBI Diaspora Sejahtera. Penyerahan anak akan dilaksanakan Minggu 19 Desember 2021 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting dan akan dilayani Bapak PDM Erlangga Pramudia Dharma. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja atau Bapak PDM Yohanes Baktiar dan ditutup 11 Desember 2021. Peneguhan nikah Natal 2021 akan dilaksanakan Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Geraha Mujizat Jalan Gajah Mada 18 Malang. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja atau Bapak PDM Yohanes Baktiar dan ditutup 12 Desember 2021. Itulah informasi kegiatan GBI Diaspora Sejahtera. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab yang akan menuntun dalam ibadah kita hari ini. Dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Mari kita sama-sama kita bersuara untuk membacanya. 3, 2, 1. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan membuat hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan jadilah ibadah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini kami para hamba-hamba-Mu ada di altar yang kudus bersama seluruh umat dan jemaat yang Engkau kasihi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan seluruh umat-Mu Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya kuasa dan otoritas Tuhan anugerahkan bagi kami para hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau ya Tuhan dalam ibadah raya hari ini. Terima kasih Tuhan, Bapa Surgawi, kami berdoa supaya seluruh rangkaian ibadah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan lewat kebenaran firman, pengurapan bagi hamba-Mu, worship leader, para singer, seluruh tim musik yang mengatur multimedia, bahkan umat dan jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang sudah hadir
maupun masih dalam perjalanan. Tuhan yang menyertai dan mereka tiba di tempat ini bersama-sama dengan kami dapat memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tempat dan ruangan ini ada di dalam otoritas-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang dalam keadaan lemah, kekuatan yang baru kami dapatkan. Dalam keadaan sakit, kesembuhan Tuhan anugerahkan. Di dalam mengalami beban dan pergumulan dalam kehidupan kami, Tuhan memberikan kelegaan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kami menyapa bagi saudara kita yang mengikuti lewat YouTube channel, juga streaming Sejahtera FM 107,3. Selamat beribadah, selamat Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Ya. Ya Allah seperti Bapa yang menyayangi setiap kita. Amin. Bagai Bapa melindungi anaknya. Amin. Di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku. Amin. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Amin, haleluya. Katakan sekali lagi. Gelap malam, lembah gelap yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan, takkan lagi menggetarkan hatiku. Sebab Kau Tuhan di dalam hidupku. Bila ku di samamu, bila ku di dalammu, di pihakku siapa lawanku. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, ku di pihakku siapa lawanku. Di dalam dunia ini tiada sepertimu. Amin. Untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, siapa lawanku. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Oh, kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bagi setiap kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa yang selalu mengerti dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segala. Mari berkatakan dengan iman, haleluya, haleluya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang Mari perlahan kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
aku. Berikan suara-suara buat Tuhan. Sembah Dia Yesus, sebab Dia yang layak disembah. Mari kita sembah Dia. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Kau Tuhan, kami muliakan Yesus, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah Allah yang baik bagi kami, Bapa yang setia, Bapa yang baik. Haleluya. Hinaralama syanda bayaramo, hinaralama se. Haleluya. Hiaralama takaya badalama she. Sembah Dia Yesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Katakan layak dipuji, haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Yes, Raja atas segala raja, nama-Mu, amin, terpuji. Sekali lagi berkata, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Layak dipuji, sekali lagi berkata dengan sungguh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Sungguh nama-Mu besar dan termulia, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang layak menerima segala pujian dari setiap umat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini di mana kami boleh berkumpul kembali beribadah. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami percaya semua karena anugerah, kebaikan, kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu ya Bapa. Kami sungguh meyakinkan pagi hari ini kami datang dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dan biarlah hati kami merindukan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Firman-Mu lah yang menguatkan setiap keberadaan hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan di dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya kekuatan Allah Roh Kudus
yang memberikan kami penyertaan yang penuh di dalam kami mengiringi Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau yang memimpin setiap kehidupan kami Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan nama-Mu yang senantiasa dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sungguh penuh sukacita saya boleh kembali melayani di tempat ini, di keluarga sendiri ya, Diaspora Surabaya. Bagaimana keadaan saudara semua? Sehat-sehat ya, luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara, kita tidak terasa sudah 2 tahun lebih ya, mengalami kehidupan di tengah-tengah pandemi. Dan bukan hal yang mudah untuk kita boleh tetap survive, tetap hidup. Kita tahu ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, bukan hanya yang terjadi di seluruh dunia, tetapi di masa-masa ini juga gereja sedang menghadapi tantangan. Ya, umat Tuhan sedang mengalami banyak tantangan, di mana cara kita beribadah tidak sama lagi, saudara. Bahkan ada banyak juga orang-orang percaya yang harus mengundurkan diri dari pelayanan dan lebih memilih juga beribadah di tempat yang lebih nyaman. Saudara, saya percaya bahwa pada saat kita berikrar, berjanji, berkomitmen untuk mengikuti Tuhan, maka kita nggak akan lepas dari yang namanya tantangan dalam kehidupan. Itulah sebuah kekristenan. Kekristenan akan selalu berhadapan dengan yang namanya ujian dan tantangan. Tapi percayalah ketika kita tetap hidup berpegang kepada kebenaran, ketika arah kehidupan kita fokuskan kepada apa yang menjadi rancangan dan tujuan Tuhan, maka saudara akan melihat kemenangan terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Amin saudara. Jangan terlalu berfokus kepada masalah. Jangan terlalu berpusat pikiran kita kepada sebuah ujian dan tantangan. Karena itu selalu akan kita hadapi selama kita menjadi orang percaya. Tapi berfokuslah di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, kepada apa yang menjadi janji Tuhan. Kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang menjadi perhatian besar yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita sama-sama membaca di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Seperti biasa saya akan membacakan ayat yang genap. Kita akan bergantian saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan membacanya ayat 23 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi kita akan membaca dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.
Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah dari kesukaran menuju kemenangan. Saudara, sekali lagi kita melihat ada sebuah gambaran dari firman Tuhan, ada sebuah kisah di mana bangsa Israel sedang berjalan menuju kepada tanah perjanjian yang nantinya kalau saudara lihat terulang kembali kisah tentang orang Israel yang bersungut-sungut, masalahnya tetap sama, yaitu kebutuhan air di dalam Bilangan 20. Ya, yang akhirnya Musa akhirnya tidak dapat masuk ke tanah perjanjian karena jengkel dengan hati sikap orang Israel. Tuhan suruh memerintahkan tapi Musa memukul dengan tongkatnya di Bilangan 20. Sekali lagi kebutuhannya tetap sama, kesulitannya tetap ada ketika kita sedang berjalan di dalam apa yang menjadi rancangan Tuhan, di dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan, bahkan di dalam apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ternyata kita harus melewati yang namanya sebuah tantangan kehidupan. Orang Kristen tidak bisa berharap ketika menjadi orang percaya, ketika sedang berjalan di dalam rencana Allah, maka tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan, dan tidak ada masalah, saudara. Nah, apa yang kita belajar dari perjalanan orang Israel ketika sedang menantikan janji Tuhan, ketika sedang berjalan untuk melihat tanah Kanaan itu bisa dicapai? Yang pertama kita belajar seringkali Tuhan menginginkan hal-hal yang pahit yang harus kita lalui untuk kita melihat hal-hal yang manis yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jalan Tuhan dan jalan manusia itu berbeda. Kenapa harus berputar? Kenapa harus berjalan setelah melihat mukjizat? Bagaimana Tuhan membinasakan pasukan orang-orang Mesir di Laut Teberau, dan pada saat itu mereka harus berjalan 3 hari di padang gurun tanpa menemukan air. Yang kita harus mengerti adalah walaupun kita ada di tengah-tengah kesulitan, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya jangan terlalu berfokus kepada masalah. Jangan terlalu memikirkan demikian beratnya dalam kehidupan terhadap tantangan dan kesulitan. Tapi pikirkanlah apa yang menjadi rancangan Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita di tengah-tengah kesulitan dan tantangan yang ada, saudara. Karena jalan Tuhan dan jalan manusia itu berbeda. Tapi saya percaya kalau kita harus diizinkan melalui hal yang pahit ketika kita sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Saya percaya ada hal yang Tuhan mau kita belajar dari situ. Amin. Tapi jangan berfokus kepada hal-hal yang membuat kita akhirnya bersungut-sungut. Bukankah kehidupan kita setiap hari karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan? Amin. Itu yang harus kita renungkan. Itu sebabnya dalam Mazmur dikatakan, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena kesulitan kita mudah untuk bersungut-sungut. Jangan sampai karena masalah kita meragukan apakah Tuhan masih tetap eksis untuk menolong kita. Saudara, seringkali kita harus diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit. Sebenarnya supaya kita belajar dari kesulitan, apakah iman kita bertumbuh. Amin. Selanjutnya apa yang kita belajar dari perjalanan orang Israel ketika harus berhadapan di padang gurun 3 hari dan tidak mendapatkan air. Seringkali juga Tuhan membawa kita ke jalan atau keadaan yang tidak kita mengerti maupun yang tidak kita harapkan.
agar kita melihat perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Untuk melihat sebuah perbuatan Tuhan yang besar, seringkali Tuhan mengizinkan kita ada di tengah-tengah kesusahan. Seringkali Tuhan mengizinkan kita berada di tengah-tengah kesulitan. Seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah masalah. Namun kalau kita tidak menyingkapi dengan hati yang benar, kalau kita tidak berdiri di atas kebenaran, maka cara pandang kita dalam memandang rencana Tuhan bisa salah. Dan akhirnya kita dengan mudah bersungut-sungut. Tapi saudara lihat, ketika mereka menemukan sebuah air di Mara yang pahit, mereka sudah berharap bisa minum. Tetapi kenyataannya air di Mara tidak bisa diminum. Dan apa yang terjadi? Musa berdoa kepada Tuhan. Melalui sepotong kayu yang dilemparkan. Air yang pahit itu menjadi manis, saudara. Untuk melihat perbuatan Tuhan yang besar, terkadang kita harus melewati sebuah kesulitan dan kesukaran. Di sanalah Tuhan mengajar kita untuk apa? Percaya kepada ketetapan dan peraturan Tuhan. Justru di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hambatan, di tengah-tengah masalah, seringkali Tuhan mau memberikan firman-Nya buat kita. Seringkali Tuhan berbicara tentang ketetapan-ketetapan-Nya supaya kita belajar di tengah kesulitan, ada iman yang bertumbuh. Amin, saudara. Jangan sampai ketika kita berhadapan dengan kesulitan, lebih mudah untuk kita bersungut-sungut. Jangan sampai ketika kita menghadapi tantangan, lebih mudah untuk kita tidak lagi percaya kepada janji Tuhan. Tuhan memakai kesukaran, Tuhan memakai kesulitan, supaya Dia mau menyatakan perbuatan yang hebat dan besar di tengah-tengah kesulitan Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Amin, saudara. Jangan hanya percaya kepada janji Tuhan, tapi tidak percaya kepada cara Tuhan dalam berbuat sesuatu yang besar dalam kehidupan saudara. Kadang kalau kita ditanya, siapa yang percaya kepada janji Tuhan? Kita akan mudah, saya percaya. Tetapi ketika cara Tuhan untuk menggenapi janjinya tidak sesuai dengan cara kita, maka kita mulai meragukan janji Tuhan. Siapa yang pernah menyangka bahwa hanya dengan sepotong kayu, air bisa berubah dari pahit menuju kepada air yang manis. Tapi itulah cara Tuhan yang tidak pernah bisa ditebak oleh manusia. Tapi yang jelas, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesulitan umatnya, Dia selalu ingin melakukan hal-hal yang besar. Amin. Itu yang harus kita yakini. Selanjutnya saudara, cara Tuhan memimpin bangsa Israel bukanlah untuk membuat mereka nyaman, tetapi untuk membuat mereka percaya pada apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi. Kadang kita salah kaprah dalam berpikir Tuhan memberikan janji supaya kita menikmati kebutuhan yang benar-benar memuaskan daging kita atau jiwa kita. Walaupun itu enggak salah saudara, tapi ada yang jauh lebih besar. Dia mau saudara untuk melihat bahwa janjinya dalam kehidupan saudara, walaupun harus melewati kesukaran, itu pasti akan digenapi. Dan bukan untuk membuat saudara nyaman, tapi untuk membuat saudara berjalan di dalam pengenalan tentang Tuhan. Amin. Kalau kita hanya mencari kenyamanan saudara, saudara tidak perlu menjadi orang Kristen. Betul? Di luar negeri ada banyak orang yang kaya, orang yang bahagia, tapi mereka tidak memiliki agama atau mereka tidak memiliki iman. Itu yang membuat perbedaan saudara. Orang Kristen dengan orang yang tidak percaya.
Orang Kristen adalah orang yang melihat sebuah masalah adalah sebuah pembelajaran iman untuk semakin bertumbuh dan semakin mengenal siapa Allahnya. Amin. Tapi orang percaya selalu melihat bahwa segala sesuatu make sense gak dengan logika. Itu orang yang tidak percaya, saudara. Sehingga semuanya diukur dengan ukuran logikanya. Tapi kita mengukur keberadaan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun tidak make sense dengan logika kita. Tidak masuk akal. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa janji yang Dia berikan di tengah-tengah kita harus melewati kesukaran, itu pasti akan digenapi. Sekali lagi bukan untuk saudara menjadi nyaman, tapi untuk saudara menjadi beriman, memiliki iman yang teguh di dalam mengenal siapa Tuhan. Itu yang penting, saudara. Mari kita membaca di dalam Mazmur 119 ayat 71. Sekali lagi Tuhan mengingatkan buat setiap kita bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kadang orang itu hanya mencari Tuhan untuk memuaskan, untuk memberikan suatu kenyamanan dalam hidup. Ini sesuatu yang menurut saya agak salah, saudara. Sehingga ketika Tuhan izinkan hal-hal yang sulit harus terjadi, sehingga ketika Tuhan mengizinkan masalah, akhirnya kita menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, meragukan keberadaan Tuhan. Nah, makanya kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel harus melewati hal-hal yang sepertinya sulit. Untuk menyaring apakah mereka mengikuti Tuhan karena mengasihi Tuhan atau mereka hanya sekedar mengikuti Tuhan supaya kebutuhan mereka tercukupi. Motivasi harus selalu diuji di dalam mengiringi Tuhan. Seringkali saya temui di gereja, saudara, bukan di tempat ini, di sini enggak ada. Amin. Enggak ada yang ngaku mungkin ya. Ketika menghadapi ujian harus didisiplin, ditegur, ya, ditegur dengan baik, ditegur dengan dasar kebenaran, maka tidak lagi mau ke gereja, tidak lagi mau melayani. Nah, di situ diukur, saudara, kadar mengasihi Tuhannya akan kelihatan, kadar imannya akan kelihatan biasanya dengan masalah, kesulitan, dan juga dengan kenyamanan, saudara. Kalau orang terbiasa dengan kenyamanan, maka ketika Tuhan izinkan dengan hal-hal yang tidak nyaman, yang berhubungan untuk mematikan dagingnya, itu biasanya sulit, saudara. Tapi kita meresponi dengan hati untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan melihat ada sebuah kehidupan yang bertumbuh dari kekristenan saudara. Makanya kalau kekristenan kita sudah terlalu nyaman, hati-hati, saudara. Hati-hati. Itu yang membuat kita tertidur. Betul? Itu yang membuat kita lalai. Itu yang membuat kita enggak berfungsi sebagai umat Tuhan. Kalau saudara melihat sebuah perjalanan orang-orang yang beriman, itu penuh dengan tantangan-tantangan. Penuh dengan kesukaran-kesukaran. Penuh dengan hidup harus menghadapi penganiayaan, saudara. Tapi justru Paulus mengatakan, justru pada saat aku lemah, aku kuat. Pada saat kita menghadapi tantangan-tantangan di dunia ini, kesukaran-kesukaran, pada saat kita menaruhkan perhatian kita kepada kebenaran firman Tuhan, sebenarnya justru disitulah iman saudara semakin kuat. Tapi kalau kita enggak pusing dengan hal itu, kita lebih suka nyaman. Ya, pelayanan juga seperti itu, cari yang lebih nyaman, cari yang lebih memberikan fasilitas yang wah, cari yang sifatnya memuaskan jiwa dan daging kita. Maka saudara tidak akan pernah bertumbuh, saudara.
Tidak akan pernah ada pertumbuhan iman dari area yang nyaman. Itu sebabnya mari kita menjadi orang-orang Kristen yang berjalan dari iman kepada iman. Yang akhirnya hidup saudara hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin saudara. Nah kita belajar juga berbicara tentang keyakinan saudara di dalam apa yang Tuhan izinkan pada orang Israel ketika mereka berjalan dan harus melewati Mara. Keyakinan kita pada suatu tujuan seharusnya lebih kuat daripada kekhawatiran kita pada suatu keadaan. Betul? Kalau saat ini saudara sedang mengalami sebuah kesukaran, justru pada saat saudara sedang jatuh cinta pada Tuhan, pada saat saudara benar-benar mau hidup untuk Tuhan, kenyataannya, faktanya, kok malah ada kesukaran, kok malah terjadi kesulitan, kok malah ada tantangan. Di situ berhubungan dengan sebuah keyakinan saudara. Tapi sekali lagi saya mau katakan, seharusnya tujuan Tuhan dalam hidup kita itu harus lebih kuat daripada keadaan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berbicara tentang jangan takut. Ya, itu ada 365 kali di Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa yang melemahkan manusia, melemahkan orang percaya, itu adalah kekhawatiran dan ketakutan. Ketika sedang hidup di dalam masalah kesukaran dalam hidupnya. Makanya kata jangan takut itu 365 kali. Memberikan arti apa buat setiap kita saudara? Artinya setiap hari. 1 tahun itu kan 365 ya. Betul saudara? Udah berubah atau belum kira-kira? Tetapi yang jelas 1 tahun ada 365 hari. Itu artinya setiap hari Tuhan menguatkan saudara dan saya ketika menghadapi kekhawatiran, menghadapi ketakutan dengan masalah. Dia katakan jangan takut. Sebab Allah yang dahsyat hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Kesulitan, kesukaran boleh besar dalam kehidupan kita. Tapi itu tidak lebih besar daripada kuasa dan perbuatan Tuhan. Amin. Selanjutnya saudara kita juga belajar bahwa mengenal siapa Tuhan dalam keadaan yang sulit lebih penting daripada hidup nyaman tanpa iman. Tuhan mau saudara belajar mengenal Dia. Itu yang dikehendaki justru di dalam kesulitan. Orang biasanya gampang bersyukur memuliakan Tuhan di tengah-tengah keterberkatan, betul? Ketika doanya dijawab, orang mudah untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika berada di tengah kesukaran dan kesulitan, saudara semakin setia kepada Tuhan, itu biasanya jarang. Betul gak saudara? Betul ya? Jadi hal yang kita belajar berbicara tentang pengenalan adalah siapa Tuhan dalam keadaan yang sulit lebih penting daripada hidup nyaman tanpa iman. Percayalah pada janji Tuhan. Percayalah pada rancangan Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Percayalah pada penyertaan Tuhan dan percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Dan saudara akan melihat Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita. Saudara akan melihat di mana ada Mara dalam kehidupan saudara, di situ ada Elim. Amin. Amin saudara. Yang penting adalah maukah kita tetap taat dan mengasihi Tuhan. Karena mentaati dan mengasihi Tuhan, karena untuk mengenal siapa Dia, itu jauh lebih berharga daripada mentaati karena supaya diberkati. Ada hal yang lebih penting dari keberadaan iman kita percaya kepada Tuhan. Belajarlah taat karena saudara mengasihi Tuhan, titik. Belajarlah taat karena saudara mencintai Dia, titik. Bukan saudara taat
supaya saudara diberkati. Karena berkat adalah bagian daripada ketaatan iman saudara kepada Tuhan. Betul? Betul saudara? Kita seringkali nggak perlu minta Tuhan memberkati kita. Justru kita diberkati pada saat kita belajar mengasihi Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Kalau saudara baca dalam Ulangan 20 tentang berkat dan kutuk, itu berkat mengikuti ketaatan. Nggak perlu didoakan, nggak perlu diminta. Tapi jelas dalam Ulangan dikatakan, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah hewan peliharaanmu. Semua berbicara tentang berkat. Jadi berkat adalah akibat daripada suatu ketaatan kepada Tuhan. Amin, saudara. Hal yang perlu kita sama-sama melihat dari sudut pandang kisah dari perjalanan orang Israel berada di Mara. Di mana ada tantangan, di situ Allah akan memberi kemenangan. Pastikan saudara percaya tentang hal itu. Amin. Di mana ada kesukaran, di situ Allah akan memberi pertolongan. Dia buktikan itu saudara buat orang Israel. Di mana ada kebuntuan, di situ Allah akan membuka jalan dan memberi terobosan. Yang penting adalah tetap percaya kepada rancangan Tuhan. Tetap percaya kepada janji Tuhan. Tetap percaya bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Dia, itu pasti akan membuat perjalanan kehidupan iman kita bertumbuh. Amin, saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan untuk kita terus setia mengikuti Tuhan cuma gara-gara apa yang menjadi ekspektasi kita. Itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Bisa jadi Tuhan tidak mengabulkan doa saudara. Tuhan tidak mengizinkan apa yang saudara harapkan. Karena di balik semuanya itu bisa mencelakakan saudara. Bisa jadi saudara, itu sebabnya Dia tidak mengizinkan. Tapi jangan paksa Tuhan untuk selalu menjawab setiap doa-doa kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Jangan saudara. Dia Allah yang tahu apa yang terbaik buat setiap umatnya. Amin. Dan pada akhirnya kita melihat di bagian ayat yang terakhir dikatakan apa di situ? Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada apa saudara? 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saya teringat dari 12 dan 70 pohon korma. 12 mata air. Saudara ingat ketika terjadi kelaparan di seluruh dunia. Ya, di mana orang Israel, keturunan Yakub harus mencari makanan di Mesir. Di situ kita melihat 12 suku yang menjadi nenek moyang atas seluruh umat manusia terpelihara dari kelaparan yang begitu hebat. Amin. 70 pohon korma, kita juga mengingat ada sebuah tanda 70 keluarga Yakub yang dipelihara Tuhan di tanah Goshen di Mesir dari kelaparan yang hebat. Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umatnya di tengah-tengah kesukaran. Amin. Janji Tuhan selalu digenapi bagi setiap orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan buktikan saudara, 12 mata air dan 70 pohon korma. Saya teringat sekali lagi 70 keluarga Yakub diselamatkan Tuhan dari kelaparan yang hebat. Dan 12 suku anak-anak Yakub terpelihara hingga sampai seluruh umat manusia dengan saat ini bisa ada di dunia. Karena ada rancangan yang luar biasa, karena ada janji Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan, karena ada perbuatan Tuhan yang hebat atas umatnya. Amin.
Maukah saudara melihat di dalam kehidupan saudara mungkin ketika saudara mengalami kesukaran? Maukah saudara percaya melihat bahwa di tengah-tengah mara dalam kehidupan kita, Tuhan menyediakan Elim. Amin. Di mana ada mara, di situ ada Elim. Selama kita berjalan untuk percaya kepada janji Tuhan. Dia akan mengubah hal yang pahit menjadi manis dalam kehidupan saudara. Tapi belajarlah untuk percaya. Karena apa yang firman Tuhan katakan, sebab hidup kami dalam 2 Korintus 5, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu menguatkan setiap kami. Pada saat kami saat ini mungkin sedang mengalami kesukaran, sedang mengalami masalah yang hebat. Baik masalah di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga, bahkan di dalam pelayanan. Kami mau melihat bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami itu boleh tetap terjadi Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah kesukaran dan masalah itu tetap akan terjadi, menjadi milik warisan dalam kehidupan kami. Kuatkan setiap kami Tuhan, tumbuhkan iman kami. Sehingga pada saat kami mengalami sebuah kesukaran, menghadapi sebuah masalah, kesulitan, kami boleh memiliki sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang dipengaruhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu hari ini menguatkan setiap kami. Mengubahkan cara pandang kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang telah kami dengar boleh memberikan kekuatan bagi kami, baik setiap kami yang hadir di tempat ini maupun kami yang mendengarkan secara online. Biarlah kehidupan kami, perjalanan hidup kami boleh tetap memandang kepada Yesus bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong dan penopang dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami dengar juga memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati juga bagi hamba-Mu, Bapak Novianus Tuhan, yang telah Kau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Biarlah Tuhan Kau berikan kepada hamba-Mu ini hikmat dari tempat yang maha tinggi, sehingga pelayanannya semakin hari semakin luar biasa, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan hamba-Mu ini. Berkati keluarganya, berkati seluruh kegiatan, aktivitas, Tuhan, apapun yang hamba-Mu kerjakan ini boleh mempermuliakan nama Tuhan, dan semakin banyak jiwa dimenangkan, mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi umat manusia. Terima kasih Bapa, Kau juga memberkati setiap umat dan jemaat-Mu yang hadir maupun yang saat ini sedang beribadah secara online. Tuhan, kami percaya bahwa setiap ibadah, setiap persekutuan yang kami lakukan tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau tahu bagaimana Engkau menolong kami, Engkau tahu bagaimana memberikan atau mencukupkan apa yang kami butuhkan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Berkati juga seluruh pengerja, hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik penatua, para diaken, full timer, dan siapapun yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami percaya Tuhan sudah memberikan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, gembala senior kami, Bapak Sudi Dharma. Tuhan, kami bersyukur Kau berikan kami seorang gembala di dunia ini yang menggembalakan kami untuk kami tetap
memandang, mata kami tertuju kepada Yesus dan kami mengenal Tuhan semakin hari semakin lebih lagi melalui hamba-Mu. Berkati pelayanan hamba-Mu Pak Sudi Dharma dimanapun Tuhan, melalui pelayanan hamba-Mu sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih, berkati Ibu Sudi, juga berkati Wakil Gembala, Pendeta Muda Erlangga, juga seluruh keluarganya diberkati. Tuhan, melalui keluarga ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bangga Tuhan tempatkan kami di negeri ini. Kami percaya mata Tuhan juga tertuju kepada bangsa kami. Kami tahu banyak persoalan, banyak masalah di negeri ini. Tapi kami umat-Mu sebagai orang-orang percaya di negeri ini, kami tetap terus menaikkan doa supaya negeri kami, Indonesia, diberikan kedamaian dan ketentraman, sehingga setiap persoalan-persoalan oleh karena hikmat yang datangnya dari Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, sehingga persoalan-persoalan bangsa ini bisa terselesaikan. Terima kasih, berkati juga pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, juga seluruh jajarannya Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh Tuhan memberikan kemampuan untuk memimpin bangsa kami ini, sehingga damai sejahtera boleh datang di negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga memberkati kota kami di mana kami tinggal. Tuhan, kami serukan doa memberkati kota kami, biarlah damai sejahtera datang bagi kota kami, baik yang kami yang ada di Surabaya maupun di kota-kota yang lain. Tuhan, Kau memberkati kota kami, memberkati pemimpin kota kami, memberkati seluruh aspek kehidupan di kota kami, sehingga damai sejahtera kota kami juga damai sejahtera bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga membawa Natal Tuhan, biarlah sekalipun saat ini dalam masa pandemi, kami percaya hikmat Tuhan juga membawa iman kami semakin hari semakin lebih bertumbuh, semakin kuat berakar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami, biarlah persembahan kami ini adalah bukti kasih kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan untuk menerima segala kasih-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu, seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapa di surga, kembali kami ucapan syukur, terima kasih Tuhan, buat waktu dan kesempatan buat setiap kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Tuhan,
Bahkan kami boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengar firman Allah, saatnya kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Supaya sungguh firman hidup menghidupi setiap kami ya Bapa. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami pun percaya saat kami mendengar tempat ini, Tuhan telah melakukan tingkap lagi untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu percaya iman-Mu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati pada engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan memberkati pekerjaan bisnismu. Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu. Apapun kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam dengan Roh yang kudus, yang menyertai, melindungi, memberkati dari sekarang hingga mendatang kekal selama-lamanya. Yang percaya diberi Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? DSCM berdoa mengajak kita semua bersehati, bersepakat di hadapan Tuhan untuk membawa pokok-pokok doa kita untuk bangsa, kota, keluarga, dan orang-orang yang membutuhkan dukungan doa. DSCM berdoa setiap Senin sampai Jumat pukul 12 sampai pukul 13. DSCM berdoa melalui Zoom dengan link yang sama setiap harinya. Meeting ID 211-996-1503. Passcode sepakat.